Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zika Pradana beserta Irsyadul Anam ingin mempresentasikan tugas statistika. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Bentar. Berikut data-datanya. Kita copy data-datanya. Lalu langkah berikutnya kita buka SPSS. Kita ke variable view. Lalu kita isikan nama variabelnya itu TB atau tinggi badan. Lalu selanjutnya kita masukkan data ke dalam SPSS. Di data view kita paste. Lalu selanjutnya langkah yang pertama kita melakukan uji normalitas dengan cara kita klik analyze, descriptive statistic, lalu explore. Lalu di explore tersebut tinggi badan dimasukkan ke dalam dependent list dan display dipilih di board. Kemudian plots-nya pada kotak dialog explore, pada kotak normality, plots with test, berikan tanda centang. Lalu yang selanjutnya kita ke di sini kita muncul output test of normality yang sig-nya 0,125. Yang berarti tandanya normal. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji one sample t-test. Dengan klik analyze, compare means, lalu one sample t-test. Kemudian akan muncul dialog seperti di bawah ini. Masukkan variabel tinggi badan ke dalam kotak dialog test variabel. Lalu untuk test value disisihkan 160 karena ingin membandingkan rata-rata tinggi badan mahasiswa dengan tinggi badan 160, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul output dari uji one sample t-test. Setelah muncul output tersebut, hasil one sample statistik tersebut menunjukkan nilai statistik deskriptif yaitu N sama dengan 25. Artinya jumlah sampel tersebut yang dipakai adalah 25 orang. Min 159,80. Artinya nilai rata-rata hitung adalah 159,80. Standard deviation atau simpangan baku adalah sebesar 6,658 dan standar error adalah sebesar 1,332. One sample testnya dari hasil one sample test diketahui nilai T atau hitung sebesar minus 0,150. Nilai degree of freedom-nya atau derajat kebebasan adalah sebesar 24. Nilai signifikan atau nilai signifikansi dengan uji dua sisi adalah sebesar 0,882. Kesimpulannya, berdasarkan output table one sample t-test diketahui nilai sig
sebesar 0,0882 ya, lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan bahwa HO diterima dan menolak HI. Dengan demikian dapat diartikan jika nilai rata-rata tinggi Badan Mahasiswa Ekonomika Terapan sama dengan 160 cm. Lalu selanjutnya kita mengerjakan independent sample test. Berikut data-datanya. Lalu kita ke SPSS. Kemudian lalu ke variable view bernama, kemudian pada values kolom kelompok, values pada kelompok yang pertama ET 12 angkatan 2017. Lalu nomor 2 akuntansi 43. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya isikan data pada SPSS. Lalu masukkan angka 1 pada kelompok. Lalu angka 2 akan berubah menjadi nama kelompok. Lalu selanjutnya klik value labels. Masukkan ukuran sepatu yang tadi kita tulis pada Excel. Langkah selanjutnya mengcopy paste ke angkatan 43 dalam SPSS. Lalu kita klik analyze compare means, independent sample test. Masukkan variabel ukuran sepatu pada kotak dialog. Lalu test variabel kita masukkan kelompok pada kotak dialog group variabel define. Oke, lalu klik OK. Lalu keluarlah data seperti yang ada di situ. Maka penguji ini berhasil. Kesimpulannya, karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai tabel T, H0 diterima dan menolak H1. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ukuran sepatu mahasiswa Ekonomika Terapan 1.2 dan mahasiswa akuntansi 4.3. Oke, lalu selanjutnya di sini kita akan pirate sample test. Dan ini data-datanya sudah kita masukkan tadi. Lalu copy. Nah, buka SPSS, kemudian variable view, isikan data seperti, kemudian isikan data pada lembar kerja SPSS, copy dan paste yang tadi kita sudah buat dari Excel ke SPSS. Lalu selanjutnya kita ketik analyze, lalu compare means, pirate sample test. Setelah itu ketik ujian pada kolom variabel 1,
lalu tidak ujian di variabel 2. Lalu klik option. Pada option tersebut confidence interval percentage menggunakan 95% atau nilai signifikansi sebesar 5%. Selanjutnya klik continue lalu oke. Setelah itu akan muncul output seperti di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah jam belajar ketika ujian adalah 3,88 dengan standar deviasi 1,673 dan rata-rata jumlah jam belajar ketika tidak ujian adalah 1,78 dengan standar deviasi 1,081. Lalu di bawahnya ada tabel korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel adalah sebagai berikut. Dari hasil Pirate Sample Correlation menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel sebesar minus 0,188 dengan signifikansi sebesar 0,368. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah jam belajar ketika ujian dan ketika tidak ujian. Lalu dari tabel hasil Pirate Sample Test di atas diketahui jika nilai T hitung 4,871 dan probabilitas atau signifikansi lebih kecil 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah jam belajar ketika ujian dan ketika tidak ujian. Maka dapat disimpulkan jika H0 diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikansi pada jumlah jam belajar mahasiswa ekonomi terapan 1.2 ketika ujian dan ketika tidak ujian. Untuk selanjutnya kita buka Excel. Karena tadi saya sudah input datanya, kita copy. Kita copy, oke. Kita masukin ke sini, ke SPSS, ke data view. Oke. Lalu yang keduanya, yang minat belajarnya, kita copy juga di download. Lalu kita pastekan di data view tadi. Kemudian kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu ke course type, lalu muncul kotak dialog dengan nama core types. Berikutnya masukkan variabel dosen killer ini ke kotak row atau S, dan minat belajar ini ke kotak clomutz atau S seperti yang ini. Lalu kita klik OK. Lalu klik OK. Nah, di sini berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa HO terima dan H ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan dosen killer dengan minat belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada tahap selanjutnya, kita akan mengerjakan modul 3 uji main Whitney dan Wilcoxon Ranked. Nah, yang awal-awal kita buka SPSS, lalu variabel view isikan pada kolom name, metode, dan nilai sebagaimana pada gambar yang tertera. Lalu berpindah ke data view, masukkan data yang akan dianalisis di mana metode diisi dengan metode 1 dan 2 dan juga nilai yang ada di soal sehingga terlihat seperti gambar berikut ini. Masukkan metodenya 1, 1, 1. Lalu kita masukkan nilai 56, 70, 57, 58, 45.
37, 69, 67, serta 60. Lalu selanjutnya 75, 59, 27, dan 91. Setelah kita masukkan data tersebut, kita klik analisis. Lalu non parametric test, lalu legacy dialogs, lalu independent samples. Maka variabel nilai pada kotak tes variable list, masukkan variabel metode pada kotak grouping variabel, dan pilih uji main Whitney view pada kotak tes tipe. Lalu klik continue. Nilai pada, lalu metode masukkan 1 dan 2. Klik continue. Oke. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh bahwa ASYMP SIG dalam kurung 2 min Thailand pada tabel tes statistik sebesar 0,440 lebih besar sama dengan 0,05, sehingga HO diterima, di mana kesimpulan akhirnya tidak ada perbedaan nilai tes siswa yang diajar dengan metode 1 dengan metode 2. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aska Pradana. Oke, mari kita lanjutkan yang Wilcoxon Rankin. Kita copy yang sebelum ini, masuk ke SPSS, data view, lalu kita paste. Kemudian kita copy lagi, paste di SPSS-nya. Lalu selanjutnya kita ke analis, terus yang ke langsung kita ke relate sample. Yang 2. Nah, kemudian continue. Oke. Nah, berdasarkan hasil pengolahan tersebut terlihat pada kolom Asim. SIG 2 Thailand untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Kenapa begitu? Karena kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,16 per 2 sama dengan 0,008, sehingga diperoleh probabilitas di bawah 0,5, maka HO ditolak. Dengan bahasa lain, HA atau suplemen mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Nah, kemudian saya akan menutupnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.